Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhil Surya Sahid, NIM 2023 04 10 200023, kelas 6A. Di sini saya akan meringkas tugas pertama sampai tugas ketujuh untuk memenuhi UTS matkul SMK 3. Materi yang pertama atau tugas yang pertama yaitu manajemen. Manajemen intinya adalah mengatur sumber daya manusia, uang, material melalui 4 tahap, yaitu planning rencana, organizing atur, actuating jalan, dan controlling awasi untuk mencapai target organisasi. Materi yang kedua, SMK 3 dan lingkungan. Sistem terpadu untuk mengendalikan resiko di tempat kerja. Fokus mencapai lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Yang kedua, ruang lingkup meliputi perlindungan fisik pekerja, kesehatan mental, pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap aturan pemerintah UU nomor 1/1970. Yang ketiga, upaya pencegahan. Strategi utama untuk menghindari insiden dan penyakit ada dua. Yang pertama, kecelakaan kerja menggunakan hierarki kendali atau mulai dari menghilangkan sumber bahaya, modifikasi alat, hingga penggunaan APD. Yang kedua, penyakit akibat kerja atau PAK. Melalui cek kesehatan rutin, pengaturan posisi kerja yang nyaman atau ergonomi, dan pemantauan kualitas udara atau kebisingan di lokasi kerja. Itu adalah ringkasan tugas pertama. Tugas yang kedua, kita disuruh mempelajari 3 peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan yang ketiga, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan landasan utama hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang bertujuan untuk memperdayakan tenaga kerja dan memberikan perlindungan demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yang pertama, hak dan kesempatan. Setiap tenaga kerja berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Yang kedua, hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja yang mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang ketiga, perlindungan pekerja mengatur standar jam kerja, hak istirahat atau cuti, upah minimum, serta perlindungan kasus bagi pekerja perempuan seperti hak menyusui dan istirahat keguguran. Yang keempat, hubungan industrial mendorong terciptanya hubungan harmonis melalui sarana seperti serikat pekerja, lembaga kerja sama atau LKS, bipartit dan tripartit, serta perjanjian kerja bersama PKB atau PKB. Pelatihan kerja mewajibkan adanya pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pelatihan dan sertifikasi nasional. Peraturan perundang-undangan yang kedua, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Peraturan ini fokus pada perlindungan keselamatan bagi setiap orang di tempat kerja, baik pekerja maupun orang lain yang berada di sana. Ruang lingkup berlaku di semua tempat kerja, darat, laut, udara, di mana terdapat sumber bahaya. Ruang lingkup harus ada tujuan menjamin agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien guna meningkatkan produktivitas nasional. Kewajiban pengurus. Pengurus
tempat kerja wajib membina norma-norma perlindungan kerja dan memastikan perlindungan kerja memenuhi syarat keselamatan sesuai perkembangan teknologi. Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Kewajiban penerapan wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Tujuan SMK 3 menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Tahapan penerapan meliputi 5 langkah utama. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, memantau dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 secara berkelanjutan. Audit perusahaan harus melakukan pemeriksaan sistematis untuk mengukur efektivitas penerapan sistem tersebut. Itu ringkasan dari tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kita disuruh meresume tugas yang kedua dalam bentuk PowerPoint. Jadi, berikut adalah ringkasan tugas ketiga. Inti dari regulasi ketenagakerjaan di Indonesia atau UU nomor 13/2003, UU nomor 1/1970 dan PP nomor 50/2012. Maksudnya adalah menciptakan ekosistem kerja yang seimbang antara produktivitas perusahaan tenaga melainkan sebuah ikatan hukum yang menjamin keadilan melalui perjanjian kerja yang jelas, upah yang layak serta perlindungan dari diskriminasi dan PHK yang sewenang-wenang. Aspek perlindungan ini dipertegas melalui kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Keselamatan kerja bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kewajiban mutlak bagi perusahaan, terutama yang beresiko tinggi atau memiliki lebih dari 100 karyawan, untuk mengintegrasikan pencegahan kecelakaan dan ke dalam sistem manajemen inti mereka dengan mengutamakan keselamatan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang ketat. Perusahaan tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga melindungi aset paling berharganya, yaitu tenaga kerja, demi berlangsung usaha yang sehat dan produktif. Sekian, hanya itu ringkasan tugas yang ketiga, pertemuan keempat. Tugas keempat, pertemuan kelima berbunyi tentang kita disuruh membedakan aturan lama UU 1970 dan aturan baru PP 50/2012. Ada 3 aspek ya, yaitu konsep, metode, target. Konsep aturan lama, teknik alas, fokus pada benda, rambu, APD, mesin. Nah, aturan baru PP 50 tahun 2012, manajemen, fokus pada sistem kebijakan, audit, evaluasi. Metode aturan lama top down, patuhi standar yang sudah ada. Nah, aturan baru PP 50 2012, PDCA, perbaikan terus-menerus, plan, do, cek, AACT. Target aturan lama, semua tempat kerja yang ada sumber bahaya. Aturan baru,
perusahaan besar lebih dari 100 orang atau resiko tinggi. Kenapa ada dua aturan ini? Bayangkan nomor 1 tahun 1970 sebagai daftar aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan PP nomor 50 tahun 2012 adalah buku panduan pengelolaan bagaimana cara perusahaan memastikan aturan tersebut berjalan setiap hari. Nah, itu saja ringkasan tugas kelima. Tugas keenam yaitu manajemen resiko atau HIRAJ. HIRAJ adalah metode kunci dalam K3 untuk menentukan arah operasional keselamatan kerja. Yang pertama, identifikasi bahaya atau hazard identification, mengenali sumber bahaya fisik, kimia, dan lain-lain melalui observasi dan data kecelakaan. Yang kedua, penilaian resiko atau risk assessment, mengukur resiko dengan rumus peluang dikali keparahan untuk menentukan kategori. Yang ketiga, pengendalian resiko atau risk control, langkah penurunan resiko melalui hierarki, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Contoh penerapan di konstruksi, aktivitas, struktur atas, bahaya jatuh dari ketinggian kategori ekstrim, pengendalian utama, scaffolding, safety net, body harness. Ya, aktivitas las baja, bahaya sinar UV dan percikan api, kategori medium, pengendalian utama, tameng las, APAR, menjauhkan bahaya bakar. Yang ketiga, alat berat, tertabrak, bahaya tertabrak, kategori hike, pengendalian utama, jalur khusus, pelakman, cek kelayakan atau KIR. Kesimpulan dari manajemen risiko HIRAJ, prinsip utamanya adalah antisipasi untuk mencegah kecelakaan sekaligus menjaga jadwal dan kualitas proyek. Sekian itu saja ringkasan materi yang keenam. Ya, baik, sekarang kita akan meringkas tugas ketujuh, yaitu sistem organisasi SMK 3 pada proyek infrastruktur, dasar hukum dan struktur utama. Implementasi SMK 3 di Indonesia mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012 dan Parmen PUPR nomor 10 tahun 2021. Organisasi K3 dipimpin oleh penanggung jawab utama atau project manager yang dibantu oleh unit keselamatan konstruksi atau UKK. Peran dan tanggung jawab key personel. Project Manager VM memegang kendali tertinggi, menetapkan kebijakan K3, mengalokasikan sumber daya dan bertanggung jawab secara hukum atas kecelakaan fatal. Ahli K3 konstruksi menyusun dokumen rencana keselamatan konstruksi atau RKK melalui identifikasi bahaya HIRAJ serta berwenang menghentikan pekerjaan jika terjadi kondisi bahaya. P2K3 Badan Pembantu untuk Kerjasama Antar Pengusaha dan Pekerja, bertugas memberi saran K3 dan melakukan investigasi kecelakaan. Supervisor lapangan memastikan pekerja mematuhi SOP, menggunakan APD dan menjelaskan job safety analis GCA sebelum bekerja. Tim tanggap darurat terdiri dari regu pemadam, P3K dan evakuasi untuk menangani kondisi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Matriks tanggung jawab operasional Site Manager mengintegrasikan K3 ke dalam jadwal produksi dan biaya logistik, menjamin APD yang dibeli sesuai standar SNI atau ISO. Yang ketiga, mekanik memelihara
alat berat untuk mencegah kegagalan teknis. Pekerja wajib mematuhi instruksi K3 dan melaporkan kondisi tidak aman. Prinsip organisasi K3 harus terintegrasi dalam setiap proses bisnis, engineer, procurement, construction, dan tidak berdiri sendiri sebagai polisi lapangan. Kegagalan pada salah satu fungsi akan melemahkan seluruh rantai perlindungan keselamatan. Cuma itu saja ringkasan materi ke-7. Nah, sekarang kita kesimpulan dari materi pertama sampai materi ke-7. Terdapat perbedaan dan kesinambungan antara UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja secara umum dan PP nomor 50 tahun 2012 yang secara spesifik mengatur penerapan SMK 3 sebagai sistem manajemen yang terintegrasi di perusahaan. Prinsip dasar SMK 3, penerapan SMK 3 bukan sekedar formalitas, melainkan alat untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Cuma itu saja kesimpulan materi pertama sampai ke-7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.